Katakan bahwa pakaianmu bukan penanda keimananmu. Tolong. Jangan menyesatkan orang. Kalau kebodohanmu hanya milikmu sendiri, bodoh amat. Tapi pada saat kebodohanmu ditularkan, dipaksakan, dijejalkan pada jamaahnya, nah itu masalah. Kapiten Pattimura. Siapa nama aslinya? Kan Allahu Akbar. Ternyata nama aslinya Kapiten Pattimura itu bukan Thomas tapi Ahmad. Ahmad Lucy. Tiba-tiba berubah jadi Thomas. Dibikin hilang sudah kemuliaan sejarah. Padahal Bung Karno bilang, harga diri satu bangsa ketika dia bisa menghargai sejarahnya. Dibikin anak sekarang nggak ngerti sejarah. Sampai anak sekarang nggak tahu kalau Cut Nyak Dien itu pakai hijab. Nggak ada yang tahu. Lawang di duit 10.000 pakai konde miring. Anak sekarang nggak ada yang tahu kalau Pattimura itu namanya Ahmad Al-Lusi. Itu orang Islam, ulama hebat, penghafal Quran. Anak sekarang nggak ada yang tahu. Yang dia tahu Pattimura itu Kristen katanya. Anak sekarang nggak ada yang tahu si Singamangaraja itu seorang Muslim. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, menjadi pendakwah agama atau orang yang mempelajari ilmu agama dan diberikan panggung oleh masyarakat di mana-mana, ternyata tidak menjamin seseorang itu menjadi pintar. Jadi keimanan tanpa ilmu akhirnya orang jadi dungu. Jadi memang harus dipadukan antara peningkatan keimanan dan peningkatan ilmu pada setiap manusia. Nah, yang terjadi beberapa hari terakhir ini kan kedunguan dari para pendakwah agama. Ini kan merajalela ini. Sebagai contoh ini, sebetulnya mohon maaf nih, sebelum saya bicara, awalnya saya itu malas untuk berkomentar karena ini begitu receh dan begitu dungu yang luar biasa, akut gitu. Tapi karena ada beberapa sahabat Indonesia yang minta saya memberikan opini, fine, oke, saya akan memberikan opini. Ya, ini terkait dengan pendakwah agama yang bernama Adi Hidayat. Gak tahu alasannya apa, tiba-tiba dia mengatakan Pattimura itu beragama Islam. Yang benar namanya bukan Pattimura, tapi Ahmad Lucy gitu. Saya pengen tertawa ngakak gitu loh. Orang-orang yang sekampung dengan Pattimura, pahlawan kita ini mungkin akan tertawa juga gitu. Jadi Adi Hidayat itu memang asal mangap, asal jeplak dengan literasi sejarah yang asal gitu ya. Dan mungkin dengan tujuan atau intens menyesatkan jamaahnya, memberikan opini yang tanpa dasar. Coba bagaimana perasaan dari keturunannya pahlawan Pattimura gitu. Kalau dikatakan dia beragama Islam dan namanya Ahmad Lucy. Nah, kemudian muncul lagi video ini yang kedunguannya tidak kalah juga ini dari Subhan Bawazir ini. Lucu ya, seharusnya Subhan Bawazir ini memperpanjang wawasan, memperpanjang jam untuk belajar atau membaca, bukan hanya memperpanjang jenggotnya. Jenggot yang panjang itu tidak mengindikasikan atau menandakan bahwa dia itu orang beriman. Jangan kita tergoda atau terselamurkan dengan artifisial penampilan fisik, pakai jenggot panjang, pakai pakaian ala-ala orang Arab di sana. Buktinya Subhan Bawazir ini dengan gampangnya, dengan entengnya dia mengatakan bahwa Cut Nyak Dien itu
aslinya berjilbab. Tapi karena ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu, makanya dia hanya dibuat seperti pakai konde gitu. Jadi dia nggak ngerti sejarah gitu. Dan apa relevansinya kepahlawanan dari seorang Cut Nyak Dien yang luar biasa hebat dengan aksesoris jilbab? Coba, apa relevansinya? Seorang Kartini tidak berjilbab, tapi kepahlawanannya luar biasa. Kenapa kepahlawanan seseorang selalu dikaitkan dengan aksesoris pakaian? Sekali lagi saya katakan bahwa pakaianmu bukan penanda keimananmu. Lalu apakah dengan Cut Nyak Dien yang ternyata tidak berjilbab, berukut begitu, hanya mungkin pakai kain begitu, terus dikatakan dia tidak beriman? Cut Nyak Dien ini mengajari orang baca Al-Quran di Sumedang dalam kondisi matanya kena katarak luar biasa. Keimanan Subhan Bawazir nggak ada seujung kukunya dibandingkan dengan Cut Nyak Dien. Dan Cut Nyak Dien bukan hanya mempunyai keimanan yang tinggi, tapi dia juga mempunyai cinta tanah air yang luar biasa. Nah, Subhan Bawazir sudah cinta tanah air atau belum? Hidup di Indonesia, pakaiannya kayak pakaian orang Arab ala gurun. Cinta Indonesianya mana, bos? Nah, ini luar biasa. Saya protes keras gitu, karena janganlah kita memperbodoh diri sendiri dan memamerkan kebodohan di ruang publik. Subhan Bawazir juga mengatakan Sisingamangaraja itu agamanya Islam. Ini kan Koplak bin Dungu ini coba. Subhan Bawazir tidak pernah belajar sejarah. Sudah jelas dalam sejarah literasi sudah ditulis bahwa Sisingamangaraja itu tidak beragama Islam, juga tidak beragama Kristen, tapi dia beragama Batak asli. Lalu apa pentingnya agama bagi seorang Sisingamangaraja? Agama bagi Sisingamangaraja adalah bagaimana dia mengimplementasikan, melawan penjajah dan melindungi tanah tumpah darahnya. Itu agama yang diimplementasikan oleh seorang Sisingamangaraja. Bagi Sisingamangaraja, agamanya dia adalah di atas agama-agama yang lain. Jadi tolong jangan diklaim, dikecilkan seorang Sisingamangaraja, oh beragama ini, beragama itu. Please deh. Bodoh itu boleh. Tapi jangan dipamer-pamerkan ya, Subhan Bawazir. Tolong. Jangan menyesatkan orang. Kalau kebodohanmu hanya milikmu sendiri, bodoh amat. Tapi pada saat kebodohanmu ditularkan, dipaksakan, dijejalkan pada jamaahnya, nah itu masalah. Tadi barusan juga saya mendapatkan kiriman dari kelompok-kelompok mabuk agama. Katanya Yesus beragama Islam. Ini kan lebih koplak lagi loh. Coba. Ini kan koplak sekoplak-koplaknya gitu loh. Ini kalau teman-teman Kristen mengatakan ini penistaan agama, kalian terima? Katakanlah dikatakan, oh Nabi Muhammad beragama Kristen, nah marahlah, saya juga marah gitu. Jadi tolonglah, jangan terus menjejali kedunguan-kedunguan ini kepada sesama, dan jangan juga memamerkan kebodohan, penyesatan. Dan bagi saya ini kedunguan dan kegilaan yang ditutupi dengan jubah agama, berbahaya. Bagi orang-orang yang minim literasi dan malas membaca, apalagi membaca sejarah, akhirnya ditelan mentah-mentah. Oh, Sisingamangaraja beragama Islam, Patimura beragama Islam. Nah, ini kan koplak ini.
Tolong Adi Hidayat, Subhan Bawazir atau siapapun saya, janganlah pamer kebodohan gitu. Dan kalau ngomong itu harus pakai data dan nggak ada relevansinya. Sama persis dengan orang-orang yang mengatakan Candi Borobudur itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Sejarah sudah ditulis abad ke-7, abad ke-8, ada Wangsa Sailendra membangun Candi Borobudur, ada manuskripnya, ada semuanya ada. Ada temuan asal ngomong asal jeplak. Borobudur itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Ini kan rodok dan nggak karu-karuan gitu loh. Jadi saya kadang-kadang perlu dikomentari nggak ya kayak begini nih gitu. Tapi kalau saya diam saja, nanti kegilaan dan kesesatan ini kan merajalela gitu. Jadi saya mohon kepada para jamaah siapapun, tolong jangan mau dibodohin oleh ajaran apapun dengan kemasan agama. Pakailah nalar dan akal sehat. Nalar dan akal sehat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus dimanfaatkan. Jangan dimatikan dan hanya jangan telan mentah-mentah omongan siapapun, termasuk omongan saya. Tolong konfirmasi omongan saya tadi dengan literasi yang ada. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terlalu bersemangat saya, tapi inilah karena saya melihat bahwa kok ada ya pendakwah agama yang seharusnya memberikan keteduhan, kedamaian, mengajak jamaahnya untuk melaksanakan agama dengan baik, menyayangi sesama dan memaknai Islam adalah rahmatan lil alamin. Kok malah membuat ajaran yang geladrah, gak karu-karuan gitu. Jangan punya keinginan mengglorifikasi Islam, tapi justru yang terjadi Anda mengkerdilkan Islam. Kasihan Islamnya loh, memalukan loh. Kalian ini membawa-bawa Islam, jangan. Islam itu agama yang luar biasa mulia, sudah. Jangan dikait-kaitkan dengan si A, si B, si C. Nggak ada pengaruhnya keagamaan kita, akidah kita, keimanan kita dengan Patimura agamanya apa, Sisi Ngamangaraja agama apa, Cut Nyadin pakai jilbab atau tidak, nggak ada pengaruh. Sudahlah, biarlah leluhur kita ini tenang dan kita harus mengakui dan mendoakan bahwa beliau itu adalah pahlawan bangsa Indonesia. Itu saja. Nggak usah nggak usah disesatkan terus dimanipulasi gitu. Ini orang yang memanipulasi sejarah ini dosanya nggak karu-karuan ini. Jadi tolonglah siapapun lah kita, marilah kita bersama-sama mencerdaskan bangsa, mencerdaskan sesama kita. Tapi sebelum mencerdaskan sesama, sebelum mencerdaskan jamaah dan masyarakat, mari kita mencerdaskan diri sendiri dulu. Kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan karena pintar, tapi juga kecerdasan iman, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan sosial. Itu penting. Dan bagaimana ketiga kecerdasan ini kita rangkum, kita sinergikan, kita kolaborasikan kepada diri kita, dan kita implementasikan dalam sikap dan lisan serta pemikiran yang tawadu atau rendah hati. Itu yang paling penting. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi di akhir pekan ini. Mudah-mudahan ini menjawab permintaan teman-teman saya yang ingin saya mengomentari tentang ujaran dari Adi Hidayat maupun Subhan Bawazir ya, tentang agama-agama pahlawan-pahlawan yang sudah ada. Jadi tolonglah please ya para pendakwah agama, lakukanlah tugas Anda dengan baik, dan masalah sejarah serahkan pada ahlinya. Kalau semua urusan ditangani oleh orang-orang tidak ahlinya, kita tunggu kehancuran yang terjadi. Nah inilah, kalian hanya mempunyai keahlian dalam hal agama, udah laksanakan saja. Masalah sejarah, mungkin kalian tidak pernah tahu bagaimana agama di Batak dulu seperti apa,
sejarah seperti nggak usah lah, serahkan pada ahlinya, serahkan pada sejarawan-sejarawan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi SKP.